Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama datang bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Biar kita datang dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus akan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Sebab untuk pagi hari ini seperti rusa yang rindu akan, demikianlah kami rindu akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau segalanya dalam hidup kami. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Dalam Tuhan asa, hatiku rindu menyembah. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Dalam Tuhan asa, hatiku rindu menyembahmu. Engkau berkuasa dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Dalam Tuhan asa, hatiku rindu menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau setia bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Dalam Tuhan asa, hatiku rindu menyembahmu. Engkau berkuasa dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
Tuhan rasa hatiku berindu menyembah Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya kau segalanya bagiku, kau segalanya Haleluya. Kami puji, kami sembah Yesus. Sebab hanya Engkau yang kami rindukan. Sebab hanya Engkau segalanya bagi kami. Kami rindu Engkau setiap waktu dalam hidup kami. Sebab Engkau sumber kekuatan kami. Sebab Engkau sumber pertolongan bagi kami. Sebab Engkau sumber jawaban bagi kami. Dan hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hatiku percaya. Hanya kepadamu Yesus Tuhan kami menaruh harap kami. Sebab Engkau sandaran yang teguh sehingga kami tidak goyah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Allah. Kami sembah, kami sembah, kami sembah.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau Engkau yang kami rindukan dan kami nanti-nantikan. Sebab Engkaulah segalanya dalam hidup. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Engkau yang sanggup lakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah. Sebab hanya Engkau dan tidak ada yang lain. Hanya kepadamu hatiku percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus. Haleluya, haleluya. Ajaib. Hanya Engkau, hanya padamu kami percaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Sebab hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti Engkau, tempat perlindungan yang teguh bagi kami. Kami aman di dalam-Mu. Sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan.
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujilah namamu. Engkau yang memelihara hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Maka selalu kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Bahkan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu
menolongku, selalu menjagaku. Selai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menjagaku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menjagaku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia menjagaku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia menjagaku dan memeliharaku seumur hidupku. Engkau Tuhan yang selalu menjaga kami. Engkau Tuhan yang memelihara kami. Bahkan sehelai pun rambut kami tak akan jatuh tanpa seizin. Itu janji firman-Mu, dan kami pegang teguh janji firman. Sehingga kami tidak goyah dan kami tidak takut, sekalipun bangsa-bangsa bergelora. Waktu kami mau terus berlindung pada firman. Waktu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Mas Ando. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Ya, kita hari ini sampai di Wahyu 11. Di Wahyu 11 ini ada 2 perikop ya, dari ayat pertama sampai 19. Itu perikop yang pertama itu 2 saksi Allah, lalu perikop yang kedua 7 sangkakala ya. Sangkakala yang ke-7. Wahyu ini kalau saya baca ya, di sini apa ya, kalau dibilang ngeri ya. Terus kita butuh nalar dan pewahyuan dari Tuhan memang untuk memahami dan mengerti maksud firman Tuhan ini. Dan hari ini kita sama-sama baca dan kita mau merenungkan bersama. Di dalam Wahyu 11
ayat 1, perikop yang pertama, dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat, pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1240 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan diletakkan di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang di segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Ya, Bapak Ibu Saudara, hikmat yang saya dapat dari perikop
Yang pertama ini di mana Rasul Yohanes ini mendapat penglihatan. Di sini dikatakan kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat, pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut, ya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah. Di dalam, kalau saya tidak salah, di ayat Yeskiel, itu Yeskiel juga pernah melihat, ya, di dalam Yeskiel berapa itu saya lupa. Yeskiel 40 ayat 3. Di sini dibilang penglihatan Yeskiel, kesanalah aku dibawanya, dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang. Jadi ini sesuai dengan penglihatan Yeskiel, ya. Apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini sebuah tongkat pengukur. Jadi kita orang-orang percaya itu kan bukan sekedar percaya kepada Tuhan, tapi ada yang percaya sungguh-sungguh, yaitu di dalam bait suci. Lalu ada yang cuman sekedar ikut-ikutan percaya Tuhan, itu cuman ada di pelataran, ya. Kalau dibilang Kristen KTP lah, cuman ikut-ikut doang. Jadi ketika itu, ya kalau cuman Kristen ikut-ikutan, ya ikutlah arus dunia. Jadi ketika ada penindasan, ketika ada cobaan, ya hilanglah, lenyap oleh arus dunia jadinya. Jadi pesan firman Tuhan ini ya buat kita, ya kita sungguh-sungguhlah ikut Tuhan, supaya kita kita itu di dalam bait sucinya Tuhan. Lalu di sini ada muncul dua saksi yang bernubuat selama 1260 hari, itu sama dengan 3,5 tahun. Mereka dua saksi ini bernubuat, digambarkan seperti dua pohon zaitun dan dua kaki dian. Terus juga mereka punya kuasa, ya. Jadi kalau di kitab Perjanjian Lama, seorang nabi itu mempunyai tanda mujizat yang mengikuti para nabi, ya. Jadi kayak seperti Musa, ya. Musa itu punya tanda mujizat, ya, ada 10 tula. Lalu ada Elia itu juga punya tanda, ya. Jadi nabi itu mempunyai tanda. Jadi di sini dibilang mereka itu mulut mereka mengeluarkan api, ya. Ini kalau dibilang di sini dua saksi ini sangat ngeri sekali, ya. Tapi di akhir tugas mereka, ya, mereka harus mati oleh binatang yang keluar dari jurang maut yang bisa membunuh mereka. Nah, ini banyak tafsiran sebenarnya, nanti Pak Heri boleh tolong menjelaskan. Kalau pribadi saya, intinya kita percaya kepada Tuhan itu jangan cuma sekedar ikut-ikutan apa kata orang, lalu kita menjadi
Kristen pelataran, tapi kita harus orang yang tinggal di dalam bait sucinya Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi jangan cuman sekedar ikut-ikutan terus ikut rutinitas, ikut sekedar saja. Itu jangan ya, kita harus ikut di dalamnya tuh, di dalam. Lalu harus dengar nasihat firman. Kalau tadi dibilang di ayat 10 itu, kita jangan seperti orang dunia ya, ketika ada orang yang menasihati firman kepada kita, kita menjadi apalah dibilang ya, sakit hati atau kesel. Ya, tapi kita harus menerima firman itu, nasihat firman itu. Jangan seperti ayat 10 ini dibilang waktu dua saksi itu mati, ya, mereka bersuka cita, lalu mereka menukar kado. Jadi seperti apa ya, hari Natal. Jadi suka apa namanya ya, karena dua saksi ini meninggal, jadi membuat pesta, ya. Jangan sampai kita ketika kita mendengar firman, kita tidak suka. Tapi ketika orang yang memberitakan firman kepada kita itu sudah tidak ada, kita jadi gembira. Jangan seperti orang-orang dunia ya, orang dibilang orang seperti ini ya. Ayat 10 bilang, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Jadi jangan kita tidak mau dengar nasihat ketika kita dinasihati firman oleh orang yang menasihati kita. Jadi ini banyak tafsiran ya, dua saksi ini katanya apa, Elia atau Henok ya, yang tidak pernah mati. Kita lanjut saja, nanti Pak Heri boleh bantu. Perikop yang kedua, sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang yang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu.
kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru, guruh dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Di sini yang saya dapat yaitu orang yang tidak kudus, ya, itu tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus suci dan kudus, ya, untuk kita ini bisa melihat tahtanya Tuhan. Kalau di dalam Wahyu ini kayaknya kita ngeri sekali untuk kita melihat kemuliaan Tuhan itu, sangat takjub dan dibilang, ya, gentar, ya, ngeri. Kalau kita menghadap raja aja, kalau kita tidak tunduk itu kan ada sebuah ketakutan dan ngeri gitu. Apalagi ini menghadap tahtanya Tuhan itu sangat luar biasa, ya. Takjub dan dibilang auranya itu aura kengerian, ya, seperti itu, ya. Tadi di ayat berapa tadi? Ayat 18. Dan kepada mereka yang takut akan nama Tuhan, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan bangsa yang membinasakan bumi. Jadi biarlah kita ini takut akan Tuhan. Jadi penting kita ini takut akan Tuhan. Karena nanti ada pengadilan, ya, di mana Tuhan itu akan memilah orang-orang yang tidak takut Tuhan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi biarlah kita orang-orang yang takut akan Tuhan itu mendapat upahnya dan bagian daripada Tuhan. Mungkin Pak Heri bisa melanjutkan supaya kita sama-sama memahaminya. Dan terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Mas Abdul buat sharing yang disampaikan pagi hari ini. Ya, dari kitab Wahyu pasal yang ke-11, seperti yang pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu, ini menjadi ayat-ayat yang menjadi dasar bagi kelompok yang memiliki pemahaman pre-tribulation, yaitu gereja Tuhan yang sempurna itu akan rapture, akan disingkirkan sebelum pemerintahan antikris berkuasa secara nyata. Tapi tentu dengan syarat ukuran kerohaniannya adalah orang-orang yang tidak hanya sebatas sampai di halaman, itu hanya bertobat, memberi diri dibaptis, hanya stop sampai di situ. Ya, walaupun sekali lagi seperti yang saya katakan, kan ada 3 faham penafsiran yang dimiliki kelompok-kelompok Kristen, yaitu pre-tribulation, middle tribulation, dan post-tribulation. Tapi intinya yang penting adalah ya seperti yang Mas Abdul katakan tadi. Bukan soal pre, middle, atau post, tapi setiap kita ya memang harus bertumbuh. Karena seperti yang saya katakan bahwa kemah sembahyang Musa atau bait Allah, denahnya itu kan, skemanya itu kan menjadi spiritual journey bagi setiap orang percaya. Bagaimana ketika masuk ke halaman itu ada 3 pintu yang terdiri dari 4 tiang dengan tirai-tirai yang berwarna-warni tertentu. Itu bicara tentang 4 Injil atau Tritunggal Allah, kabar baik.
Dan orang yang memasuki pintu itu ya akan memberi diri dibaptis. Makanya ketemu ada mezbah korban bakaran dulu sebagai bentuk pertobatan. Kemudian maju ada mezbah kolam basuhan, itu lambang dari baptisan air. Dan kemudian masuk ke ruang kudus, itu ada 5 tiang dengan tinggi masing-masing 10 hasta. 50 itu bicara tentang Pentakosta, bicara tentang menerima karunia Roh Kudus. Dan kemudian di ruang kudus itu ada kaki dian, ada meja roti sajian, ada mezbah dupa, dan kemudian ada tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus, di mana ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian, di mana di situ biasanya di perjanjian lama imam besar setahun sekali bertemu dengan Tuhan. Karena tabut Allah itu bicara tentang tempat kehadiran Tuhan. Nah, tetapi di dalam Yesus, sekali lagi, tabir bait Allah, yaitu tabir yang memisahkan ruang kudus dan maha kudus itu kan sudah terbelah. Itu sebuah profetik bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan menjadi imamat yang rajani. Karena Yesus sebagai imam besar kita sudah masuk sekali itu selama-lamanya. Dan kita, orang-orang percaya, kita juga harus mencapai hal itu. Nah, makanya kekristenan kita nggak boleh stop hanya sebatas yang penting aku percaya Yesus dan sudah dibaptis. Makanya berkali-kali saya harus memberikan penjelasan. Ada begitu banyak orang yang saya temukan sampai hari ini masih salah konsep pengajaran. Bahwa kalau nggak dibaptis, nggak masuk surga. Sehingga akhirnya mereka memaksakan diri untuk dibaptis. Walaupun terkadang secara fisik sudah tidak memungkinkan untuk dibaptis. Dan ingat, baptis itu selam. Ya, karena sekali lagi, baptisan itu bukan syarat untuk masuk surga. Masuk surga itu percaya Yesus. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Udah. Nah, baptisan itu maknanya apa? Supaya kita bisa memaknai kita ini ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, terus bangkit bersama Kristus jadi ciptaan baru. Terus hidup di dalam pengurapan, hidup di dalam firman Tuhan, hidup dalam doa pujian penyembahan, terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Nah, jadi sekali lagi terlepas mau pre-tribulation, middle tribulation, atau post-tribulation, setiap kita tetap harus bertumbuh di dalam kekristenan kita, di dalam perjalanan rohani kita. Jadi jangan stuck, jangan bertumbuh. Atau kalau bahasa Petrus di dalam 2 Petrus pasal 1, ayat 5-6, di atas iman kita harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Di atasnya tambah lagi, bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, seperti beberapa hari ini ketika ngomong soal wahyu, saya katakan kita nggak usah fokus dengan peristiwa-peristiwa yang menakutkan akan terjadi. Waktu baca kitab wahyu jangan fokus pada itu, sehingga banyak orang Kristen malah ketakutan. Justru fokus kita adalah menjaga minyak dan anggur, yaitu urapan dan sukacita dalam hidup kita. Yang menjadi bagian kita adalah terus menuruti firman Tuhan, tekun menanti-nantikan Tuhan. Itu yang harus menjadi fokus dalam hidup kita. Jadi jangan fokus dengan baca hal-hal yang mengerikan yang akan terjadi, karena itu akan berlaku bagi dunia, bagi orang-orang yang nggak percaya Yesus. Tapi bagi orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh, yang tekun menuruti firman Tuhan, ada perlindungan yang Tuhan berikan. Jadi hari ini pesannya adalah mari terus bertumbuh Bapak Ibu di dalam mengenal Tuhan. Biarlah perjalanan iman kita terus tidak stop hanya sekedar percaya Yesus dan baptis. Bukan hanya sebatas itu. Nah, kalau bicara tentang 2 orang saksi, ya ini bicara tentang penafsiran. Apakah Musa dan Elia akan datang lagi? Memang Musa Elia dalam konteks perjanjian lama atau roh Musa dan Elia, tapi orangnya siapa kita nggak tahu. Ini hanya
penafsiran, dan itu bagi saya seperti yang berkali-kali saya katakan, untuk hal-hal yang masih dalam bentuk penafsiran sudah nggak usah terlalu diperdebatkan, Bapak Ibu. Ada sebagian yang mengatakan yaitu memang Musa Elia akan diutus. Bahkan dengan teknologi zaman sekarang, apa yang dicatat di kitab Wahyu yaitu pasti akan bisa terjadi. Semua mata dunia akan melihat ketika dua saksi itu dibunuh, ya, dengan teknologi live streaming tentunya. Tapi apakah seperti itu atau ini hanya sebuah kiasan? Ya, sekali lagi itu hal yang di luar nalar dan kemampuan kita. Ya sudah, bagian kita adalah terus saja bertumbuh mengenal Tuhan. Sehingga kalaupun hidup kita diukur dengan bulu pengukur tadi, kita nggak didapati hanya sebatas Kristen yang percaya Yesus dan memberi dibaptis dan stop hanya di situ. Enggak seperti itu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Mas Abdul. Silakan Willy yang berdoa dan nanti akan ditutup oleh Mas Abdul. Oke, silakan Will. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Mau selalu belajar Tuhan, merenungkan kebenaran firman-Mu, selalu mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk Mas Abdul yang telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kau senantiasa memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati istri serta anak-anaknya Tuhan. Kami juga serahkan semuanya keluarga Mas Abdul ke dalam tangan-Mu Tuhan. Khususnya yang belum mengenal Engkau Tuhan, biar Engkau jamah satu persatu Tuhan. Sehingga mereka bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Pak Ongko Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati Pak Ongko Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, pulihkan Tuhan. Biarlah bilu-bilu kesembuhan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang sekitar ya Tuhan, yang merawat, menjaganya Tuhan. Biar Engkau senantiasa memberikan kekuatan, damai sejahtera-Mu Tuhan, penghiburan-Mu Tuhan. Sehingga ada damai sejahtera, sukacita Tuhan saat bersama-sama menjaga Pak Ongko Tuhan. Biarlah Engkau memberkati semuanya Tuhan, berkati kesehatan pekerjaan usaha mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koramdeo yang hadir di pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati apapun yang kami lakukan Tuhan. Baik itu pekerjaan usaha kami, pelayanan kami, kesehatan kami Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk keluarga kami, baik itu anak-anak, cucu kami, maupun orang tua kami Tuhan. Engkau memberkati orang-orang sekitar kami Tuhan, khususnya orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan menunjukkan Tuhan betapa baiknya Engkau Tuhan, sehingga orang-orang sekitar kami bisa melihat Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Mereka bisa datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Kau senantiasa memberkati bangsa ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu menyelimuti bangsa ini Tuhan. Ada kemenangan di dalam bangsa ini Tuhan, sehingga orang banyak dimenangkan Tuhan. Banyak orang yang mengenal Engkau Tuhan, khususnya orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpinnya, dari presiden, wakil presiden hingga jajaran sampai staf terbawahnya Tuhan. Beri hikmat untuk mereka memimpin bangsa ini Tuhan. Hikmat takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan berasal daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kekhawatiran kami, kekhawatiran bangsa ini, kekhawatiran rakyat ini Tuhan, akan kondisi ekonomi ini Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan tidak ada yang khawatir Tuhan. Di dalam Engkau kami dikuatkan. Di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Kami serahkan pemimpin kami dan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih segala puji dan syukur hanya bagi-Mu. Marilah Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kami menyerahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan, segala pekerjaan tanggung jawab kami Tuhan. Tuhan yang menjagai keluar masuk kami, dan apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan Tuhan buat berhasil senantiasa. Biarlah berkat, kasih karunia daripada Tuhan terus menyertai hidup kami senantiasa. Berkat yang besar ini yang ucapkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok. Oke, makasih Mas Abdul. Ya Pak. Oke, saya meeting.